Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bayangan Tengah Malam. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini ya. Dan pastinya, subscribe channel ini karena akan ada video baru setiap harinya yang siap menemani malam kalian. Langit masih gelap ketika Raka mendorong gerobak ke pinggir jalan. Udara dingin menempel di kulit, sementara lampu jalan berkedip lemah. Jam menunjukkan pukul 4:30 pagi, waktu yang biasanya masih sepi. Namun berbeda dengan warung bubur ayam milik pamannya. Baru saja panci besar diletakkan di atas kompor, beberapa orang sudah datang dan duduk di bangku kayu panjang. Mereka diam, tidak banyak bicara, hanya menatap ke arah panci dengan mata yang sulit dijelaskan. "Cepat buka, Nak," kata seorang pria tua dengan suara pelan. Raka mengangguk canggung. Ia belum benar-benar terbiasa dengan situasi seperti ini. Baru 2 minggu ia membantu pamannya, tapi pemandangan itu terasa aneh. "Masih pagi banget, Pak. Biasanya orang sarapan jam 6, jawab Raka. Pria itu tersenyum tipis. "Kalau di sini, beda." Raka tidak melanjutkan pertanyaan. Ia mulai menyusun mangkuk, sendok, dan kerupuk. Pamannya, Pak Darto, datang dari belakang dengan langkah pelan, membawa panci kuah. "Ayo, jangan banyak tanya, layani saja," ucapnya singkat. Raka langsung bekerja. Ia mengambil nasi bubur, menyiram kuah, menambahkan ayam suwir, lalu menyerahkan ke pelanggan pertama. Pria itu menerima mangkuk dengan kedua tangan, seolah memegang sesuatu yang sangat berharga. Saat sendok pertama masuk ke mulut, ekspresi wajah pria itu berubah. Matanya terbejam, napasnya dalam. "Enak, seperti biasa," gumamnya. Raka memperhatikan dengan heran. Ia sudah mencicipi bubur itu sebelumnya. Rasanya memang gurih, tapi tidak sampai membuat orang bereaksi seperti itu. Beberapa pelanggan lain mulai berdatangan. Dalam waktu singkat, bangku terisi penuh. Bahkan ada yang rela berdiri hanya untuk menunggu giliran. Suasana warung terasa berbeda. Tidak ramai dengan obrolan seperti tempat makan lain. Justru sunyi, hanya suara sendok beradu dengan mangkuk. Seorang ibu muda tiba-tiba berbicara pelan ke Raka. "Mas, tambah kuahnya sedikit lagi." Raka menuangkan kuah sesuai permintaan. Ibu itu langsung memakannya dengan cepat, seperti takut kehabisan. "Kok buru-buru, Bu?" tanya Raka. Ibu itu berhenti sejenak, lalu menatap Raka dengan mata sayu. "Kalau nggak cepat, rasanya beda." Jawaban itu membuat Raka semakin bingung. Pagi terus berjalan, tapi pelanggan tidak berhenti datang. Bahkan saat matahari mulai naik, antrian masih terlihat di pinggir jalan. Beberapa wajah terlihat pucat, tapi mereka tetap duduk dan makan dengan lahap. Raka mendekati pamannya saat ada sedikit waktu senggang. "Pak De, ini kenapa sih? Kok bisa seramai ini terus?" tanya Raka pelan. Pak Darto tidak langsung menjawab. Ia hanya mengaduk kuah di panci, lalu berkata singkat, "Rizky sudah ada yang ngatur." Raka mengerutkan kening. "Tapi rasanya biasa aja kan?" Tangan Pak Darto berhenti sejenak. Ia menoleh perlahan, menatap Raka dengan tatapan yang sulit diartikan. "Kamu nggak usah banyak mikir, kerja saja yang benar." Nada suaranya dingin, berbeda dari biasanya. Raka memilih diam, namun rasa penasaran tidak hilang. Saat pelanggan mulai berkurang menjelang siang, ia mengambil satu mangkuk untuk dirinya sendiri. Ia duduk di sudut, mencicipi perlahan. Hangat, gurih, sedikit asin. "Biasa aja," gumamnya. Ia mencoba lagi memastikan. Tidak ada yang istimewa, tidak ada rasa yang membuat ketagihan seperti yang terlihat pada pelanggan tadi. Tiba-tiba, seorang pria yang tadi makan mendekat. "Kamu baru ya di sini?" tanyanya. "Iya, baru bantu Pak De," jawab Raka. Pria itu tersenyum tipis. "Nanti juga kamu ngerti." "Ngerti apa?" Pria itu tidak menjawab. Ia hanya tertawa kecil, lalu pergi dengan langkah pelan. Raka menatap ke arah jalan.
Perasaannya mulai tidak nyaman. Saat ia berbalik ke arah dapur, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Pamannya berdiri di dekat pintu belakang, memegang botol kecil berisi cairan putih. Ia memasukkannya ke dalam sakunya dengan cepat, seolah tidak ingin terlihat. Tatapan mereka sempat bertemu. Pak Darto langsung menutup pintu dapur rapat. Raka berdiri diam. Untuk pertama kalinya sejak datang ke warung itu, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dan entah kenapa, suasana tiba-tiba terasa lebih dingin dari sebelumnya. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Jalan di depan warung mulai sepi. Hanya sesekali motor lewat dengan suara pelan. Lampu warung masih menyala, tapi pelanggan sudah tidak seramai pagi tadi. Raka menyapu lantai, mengumpulkan sisa kerupuk yang jatuh. Tubuhnya lelah, namun pikirannya justru semakin gelisah. Bayangan botol kecil di tangan pamannya terus teringat. "Aku pulang dulu, Pak De," tanya Raka sambil meletakkan sapu. Pak Darto duduk di kursi kayu, menunduk sambil menghitung uang. "Iya, besok datang lebih pagi." Raka mengangguk, tapi langkahnya tertahan saat melihat pintu dapur belakang. Pintu itu tertutup rapat, seperti biasa. Sejak ia datang membantu, pintu itu hampir tidak pernah terbuka saat orang lain ada. "Pak De," Raka ragu sejenak. "Dapur belakang itu kenapa selalu dikunci?" Pak Darto berhenti menghitung. Suasana tiba-tiba terasa berat. "Itu bukan urusan kamu," jawabnya singkat. Raka menelan ludah. "Aku cuma penasaran aja." Pamannya berdiri perlahan, menatapnya tajam. "Kalau mau kerja di sini, jangan banyak tanya." Nada suaranya tidak keras, tapi cukup membuat Raka memilih diam. "Iya, Pak De," ucapnya pelan. Raka akhirnya keluar dari warung, berjalan menuju rumah kontrakan kecil di gang belakang. Namun rasa penasaran tidak hilang, justru semakin kuat. Malam semakin larut, suara jangkrik terdengar jelas. Raka tidak bisa tidur. Ia bolak-balik di kasur, memikirkan kejadian hari ini. "Aneh banget," gumamnya. Akhirnya ia bangkit. Tanpa banyak berpikir, ia memakai jaket tipis dan keluar lagi menuju warung. Jalanan sudah gelap, lampu warung ternyata masih menyala redup. Raka berhenti beberapa langkah dari depan. Ia mengintip pelan. Tidak ada pelanggan, namun dari dalam terdengar suara pelan, seperti seseorang sedang berbicara. Raka mendekat, mencoba mendengar lebih jelas. Suara itu bukan percakapan biasa, seperti bisikan yang diulang-ulang. Perlahan ia berjalan ke samping warung, menuju bagian belakang. Di sana ada jendela kecil yang tertutup setengah. Dari celah itu, cahaya temaram keluar. Raka menahan nafas, lalu mengintip. Di dalam dapur, Pak Darto berdiri membelakangi pintu. Ia memegang botol kecil yang tadi dilihat Raka. Cairan putih di dalamnya terlihat kental. Pamannya menuangkan sedikit isi botol ke dalam mangkuk, lalu mencampurnya dengan kuah. Sambil melakukan itu, bibirnya bergerak, seperti membaca sesuatu. "Jangan berhenti, jangan berhenti," bisiknya pelan. Raka merinding. Tiba-tiba terdengar suara lain, bukan dari pamannya. Suara itu lemah, seperti orang kesakitan. Raka menegang. Ia mencoba melihat ke sudut dapur. Di sana ada sesuatu. Sosok samar seperti bayangan manusia, duduk di lantai dengan posisi terikat. Wajahnya tidak jelas, tapi tubuhnya bergerak pelan, seolah menahan sakit. Raka mundur selangkah, nafasnya mulai tidak beraturan. "Apa itu?" bisiknya. Di dalam, Pak Darto berhenti sejenak. Kepalanya sedikit menoleh, seolah merasakan sesuatu. Raka langsung menutup mulutnya, takut ketahuan. Beberapa detik terasa sangat lama. Lalu pamannya kembali melanjutkan kegiatannya. Raka tidak berani melihat lebih lama. Ia mundur perlahan, lalu berlari kecil menjauh dari warung. Jantungnya berdetak cepat. Sesampainya di kontrakan, ia langsung mengunci pintu. Tubuhnya gemetar. Itu bukan hal normal, gumamnya. Ia mencoba menenangkan diri, tapi bayangan sosok di dapur terus muncul di pikirannya. Dan suara itu, suara yang seperti meminta tolong. Raka duduk di tepi kasur, menatap kosong ke depan. Sekarang ia tahu, warung itu bukan sekedar tempat jualan bubur ayam biasa. Ada sesuatu di dalamnya, sesuatu yang disembunyikan, dan sesuatu itu hidup di dapur yang selalu terkunci. Pagi datang tanpa memberi rasa tenang.
Raka tetap berangkat ke warung, meski semalaman hampir tidak tidur. Wajahnya pucat, matanya berat, namun ia mencoba bersikap biasa, seolah tidak melihat apapun tadi malam. Seperti hari sebelumnya, pelanggan sudah datang sebelum matahari terbit. Mereka duduk rapi, diam, menunggu dengan sabar yang terasa aneh. "Pagi, Mas," sapa seorang pria sambil tersenyum tipis. Raka mengangguk. "Pagi." Ia mulai melayani, tangannya bergerak otomatis. Mengambil bubur, menyiram kuah, menambahkan topping. Semua terlihat normal, tapi perasaannya tidak. Setiap kali melihat mangkuk terisi kuah, pikirannya langsung teringat pada cairan putih di botol kecil itu. "Aneh," gumamnya pelan. "Kenapa?" tanya seorang pelanggan yang duduk dekatnya. "Gak apa-apa," jawab Raka cepat. Pria itu tertawa kecil. "Jangan banyak mikir, di sini yang penting makan." Raka tidak membalas. Ia hanya melanjutkan pekerjaannya. Beberapa saat kemudian, seorang pria parubaya datang. Pakaiannya rapi, tapi wajahnya terlihat lelah. Ia duduk tanpa bicara, hanya mengangkat tangan memberi isyarat pesan satu porsi. Raka menyodorkan mangkuk. "Silakan, Pak." Pria itu langsung makan. Gerakannya cepat, seperti orang yang sangat lapar. Namun baru beberapa suap, tangannya tiba-tiba berhenti. Sendok jatuh. Tubuhnya kaku. "Pak!" Raka mendekat. Pria itu terjatuh dari bangku. Suara mangkuk pecah membuat semua orang menoleh. Kenapa itu?" seseorang berbisik. Raka panik. Ia mencoba membangunkan pria itu. Pak, dengar nggak?" Tidak ada jawaban. Pak Darto segera keluar dari dapur depan. Wajahnya tetap tenang. "Angkat ke samping," katanya singkat. Raka dan dua pelanggan lain membantu memindahkan tubuh pria itu ke bangku panjang. Beberapa menit kemudian, pria itu mulai bergerak. Matanya terbuka perlahan. "Air," katanya lemah. Raka mengambil gelas dan memberinya minum. "Bapak nggak apa-apa?" tanya Raka. Pria itu menatap Raka lama. Tatapannya kosong tapi dalam. "Jangan terlalu sering makan di sini," bisiknya pelan. Raka terdiam. "Maksudnya, Pak?" Pria itu menggenggam tangan Raka tiba-tiba. Pegangannya dingin. "Nanti kamu nggak bisa berhenti." Ucapan itu membuat Raka merinding. Belum sempat ia bertanya lagi, Pak Darto menyela. "Sudah, istirahat saja, jangan banyak bicara," katanya tegas. Pria itu langsung diam, seolah takut. Beberapa saat kemudian, ia bangkit perlahan, lalu pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Suasana kembali seperti semula. Pelanggan melanjutkan makan, seolah kejadian tadi bukan hal penting. Raka berdiri terpaku. "Kok pada biasa aja?" gumamnya. Seorang ibu di dekatnya menatap sekilas. "Di sini sering begitu." "Sering?" Raka kaget. Ibu itu mengangguk kecil. "Tapi nanti juga balik lagi." Raka menelan ludah. "Maksudnya?" Ibu itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, lalu kembali makan. Hari terus berjalan, namun kini Raka mulai memperhatikan lebih detail. Beberapa pelanggan memang terlihat aneh. Ada yang tangannya gemetar saat tidak sedang makan, ada yang duduk lama menatap mangkuk kosong seolah belum puas. Bahkan ada yang kembali lagi di hari yang sama. Sore menjelang, warung mulai sepi. Raka duduk di bangku, merasa lelah dan bingung. Ia menatap sisa kuah di panci. "Kenapa mereka bisa kayak gitu?" bisiknya. Pak Darto muncul dari belakang membawa kain lap. "Kamu kelihatan gelisah," katanya. Raka ragu sejenak, lalu berkata, "Tadi orang yang pingsan itu, dia bilang aneh-aneh." "Apa katanya?" Raka menatap pamannya. "Dia bilang, jangan sering makan di sini." Pak Darto diam beberapa detik, lalu tersenyum tipis. "Orang capek suka ngaco. Terus yang lain juga, mereka kayak..." Raka berhenti, sulit mencari kata. "Kamu terlalu banyak merhatiin," potong Pak Darto. Nada suaranya datar, tapi terasa menekan. Raka menunduk. "Iya." Namun dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Sore itu, saat ia hendak membereskan meja, ia melihat satu hal lagi. Mangkuk bekas milik pria yang pingsan tadi masih ada di sudut. Di dasar mangkuk ada sisa kuah yang belum habis.
Aneh, warnanya sedikit lebih pucat dari biasanya. Raka menatap lama. Perasaan tidak enak kembali muncul, dan tanpa sadar, ia mulai bertanya dalam hati. Sebenarnya, apa yang selama ini mereka makan? Pagi itu terasa lebih berat bagi Raka. Langkahnya menuju warung tidak secepat biasanya. Setiap sudut tempat itu kini terasa berbeda, seolah menyimpan sesuatu yang tidak ingin diketahui orang lain. Saat sampai, beberapa pelanggan sudah duduk seperti kemarin. Wajah mereka masih sama, pucat, diam, dan menunggu. Raka mulai bekerja tanpa banyak bicara. Tangannya tetap sigap, tapi pikirannya penuh pertanyaan. Sesekali, ia melirik ke arah dapur belakang. Pintu itu masih tertutup rapat. "Mas, satu lagi," ujar seorang pelanggan. "Ya," jawab Raka singkat. Ia menuangkan kuah ke mangkuk. Saat cairan panas itu mengalir, ia memperhatikan warnanya dengan seksama. Tidak ada yang aneh. Atau mungkin belum terlihat. Beberapa jam berlalu. Warung kembali penuh, lalu perlahan sepi saat siang mendekat. Ketika pelanggan terakhir pergi, Pak Darto langsung berdiri. "Aku ke belakang," katanya. Raka hanya mengangguk. Namun kali ini, ia tidak ingin tinggal diam. Beberapa detik setelah pamannya masuk dapur, Raka berjalan pelan mendekat. Langkahnya hati-hati, berusaha tidak menimbulkan suara. Ia berhenti di depan pintu. Terkunci. Raka menelan ludah. Ia mengingat ada celah kecil di samping dapur, tempat ia mengintip semalam. Perlahan, ia memutar badan dan berjalan ke belakang. Udara di sana terasa lebih dingin. Tidak ada angin, tapi bulu kuduknya berdiri. Raka merunduk, lalu mengintip dari celah jendela. Di dalam, Pak Darto sedang berdiri di depan meja kayu. Botol kecil itu kembali ada di tangannya. Cairan putih di dalamnya tampak lebih kental dari yang Raka ingat. Pamannya membuka tutup botol, lalu menuangkan sedikit ke dalam mangkuk berisi kuah. Namun kali ini, Raka melihat lebih jelas. Sebelum menuangkan, Pak Darto menggoreskan sesuatu di udara dengan jari tangannya, seperti membuat simbol tak terlihat. Lalu ia berbisik pelan, "Yang datang jangan berhenti, yang pergi jangan kembali." Suara itu membuat dada Raka terasa sesak. Setelah itu, cairan dari botol dituangkan perlahan ke dalam kuah. Warna kuah sedikit berubah, menjadi lebih keruh. Raka menahan nafas. "Ini bukan sekadar bahan," bisiknya dalam hati. Tiba-tiba, suara lemah kembali terdengar. Raka langsung menggeser pandangan ke sudut dapur. Sosok itu masih ada, lebih jelas dari sebelumnya. Tubuhnya seperti manusia, tapi kurus, dengan tangan terikat di belakang. Kepalanya tertunduk, rambutnya menutupi wajah. Pelan, tubuh itu bergerak, seperti sedang berusaha mengangkat kepala. Raka mundur sedikit, tapi tetap mengintip. Sosok itu mengangkat wajahnya perlahan. Kosong. Matanya hitam pekat, tanpa cahaya. Mulutnya terbuka, mengeluarkan suara lirih. "Tolong." Raka langsung menutup mulutnya sendiri, menahan teriakan. Di dalam, Pak Darto tidak menoleh, seolah suara itu bukan hal aneh. Ia justru mendekati sosok tersebut. "Diam," katanya pelan. Aneh. Begitu kata itu keluar, sosok itu langsung berhenti bergerak. Tubuhnya kembali lemas, seperti kehilangan tenaga. Raka gemetar. "Apa itu?" pikirnya. Pak Darto kembali ke meja, mengaduk kuah yang sudah dicampur tadi. Wajahnya terlihat tenang, seperti sedang melakukan hal biasa. Beberapa detik kemudian, ia mengambil mangkuk itu dan menuangkannya ke dalam panci besar, mencampur semuanya. Raka merasa mual. Semua pelanggan berarti makan dari itu. Langkahnya mundur pelan. Ia tidak sanggup melihat lebih lama. Namun saat ia hendak pergi,
Kakinya tanpa sengaja menginjak kaleng kosong di tanah. Klek! Suara kecil itu terdengar jelas di suasana sunyi. Raka membeku. Di dalam dapur, Pak Darto berhenti bergerak. Kepalanya perlahan menoleh ke arah jendela. Raka langsung menunduk. Jantungnya berdetak sangat kencang. Beberapa detik tidak ada suara. Lalu terdengar langkah kaki mendekat. Raka panik. Ia merangkak menjauh, lalu berdiri dan berjalan cepat ke depan warung, berpura-pura seperti baru datang dari luar. Pintu dapur terbuka. Raka langsung mengambil lap dan berpura-pura membersihkan meja. Pak Darto keluar, menatapnya lama. "Kamu dari mana?" tanyanya. Raka berusaha tenang. "Dari depan, Pak Deh. Tadi buang sampah." Tatapan itu masih terasa menusuk. "Jangan macam-macam," ucap Pak Darto pelan. "Iya." Pamannya tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya kembali duduk, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun Raka tahu, ia sudah melihat terlalu banyak hal. Dan sekarang, satu hal mulai jelas. Racikan bubur itu bukan sekadar resep, melainkan bagian dari sesuatu yang hidup dan menuntut sesuatu sebagai balasannya. Sejak kejadian di belakang dapur, Raka tidak pernah merasa benar-benar tenang. Setiap berada di warung, ia seperti diawasi. Bukan hanya oleh pamannya, tapi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Pagi itu, suasana kembali seperti biasa. Pelanggan datang silih berganti. Namun kini, Raka tidak lagi melihat mereka sebagai orang biasa. Ia mulai memperhatikan lebih detail. Seorang pria muda duduk di pojok. Tangannya gemetar saat menunggu pesanan. Matanya terus melirik ke arah panci, seperti orang yang sangat lapar padahal tubuhnya kurus. "Mas, cepat ya," katanya pelan. "Iya, sebentar," jawab Raka. Begitu bubur disajikan, pria itu langsung makan tanpa berhenti. Bahkan belum habis, ia sudah memanggil lagi. "Tambah satu." Raka mengernyit. "Baru juga makan, Mas." Pria itu menatapnya dengan wajah tegang. "Nggak cukup." Nada suaranya membuat Raka tidak berani menolak. Di sisi lain, seorang pelanggan wanita terlihat lebih aneh. Ia tidak makan, hanya duduk menatap mangkuk kosong di depannya. Raka mendekat. "Bu, gak dimakan?" Wanita itu tersenyum tipis. "Aku nunggu, nanti pasti dikasih lagi." Raka mundur perlahan. Perasaan tidak enak kembali muncul. Siang hari warung mulai sepi. Panas matahari masuk dari celah atap. Raka duduk sebentar mencoba mengatur napas. Pikirannya kacau. Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Saat Pak Darto masuk ke depan untuk mengambil air, Raka melihat kesempatan. Ia langsung menuju bagian belakang. Pintu dapur tetap terkunci. Namun kali ini, ia tidak berhenti di situ. Di samping pintu ada lemari kayu tua yang jarang dibuka. Raka pernah melihat pamannya menyimpan sesuatu di sana. Dengan ragu, ia membuka pelan. Ceklak. Tidak terkunci. Di dalamnya ada beberapa barang lama. Kain, botol kosong, dan sebuah buku kecil dengan sampul hitam kusam. Raka mengambil buku itu. Debu tipis menempel di permukaannya. Ia membuka halaman pertama. Tulisan tangan terlihat berantakan tapi masih bisa dibaca. Ritual pengikat penglaris. Jantung Raka berdegup lebih cepat. Ia membalik halaman. Harus ada sumber energi dari pria hidup diambil secara berkala agar rasa tetap mengikat. Raka menelan ludah. Diambil, ia membaca lagi dengan lebih cepat. Jangan sampai putus. Jika berhenti, semua akan kembali seperti semula. Atau lebih buruk. Tangannya mulai gemetar. Halaman berikutnya berisi daftar nama. Banyak nama. Di sampingnya ada tanda garis atau lingkaran. Raka memperhatikan dengan seksama. Beberapa nama terasa familiar. Ia pernah melihat wajah mereka. Pelanggan. "Gak mungkin," bisiknya. Ia membuka halaman terakhir. Tulisan di sana lebih besar. Penerus harus disiapkan sebelum waktu habis. Raka langsung menutup buku itu. Langkah kaki terdengar dari depan. Ia buru-buru mengembalikan buku ke tempat semula, lalu menutup lemari.
Beberapa detik kemudian, Pak Darto muncul. "Kamu ngapain di sini?" tanyanya datar. Raka mencoba tenang. "Tadi nyari lah, Pak Deh." Pamannya menatap sekeliling lalu kembali ke depan tanpa berkata apa-apa. Raka menghela napas panjang. Namun pikirannya tidak bisa berhenti. Nama-nama itu, apa artinya? Sore menjelang warung kembali ramai sebelum tutup. Raka melayani seperti biasa, tapi matanya kini lebih tajam. Ia memperhatikan wajah pelanggan satu persatu. Tiba-tiba, ia melihat seseorang yang membuatnya terdiam. Pria paruh baya yang kemarin pingsan. Ia datang lagi. Wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Langkahnya pelan, tapi ia tetap duduk dan memesan. "Satu," katanya singkat. "Pak, kemarin kan..." "Nggak apa-apa," potong pria itu. Nada suaranya kosong. Raka tetap menyajikan. Ia berdiri di dekatnya, memperhatikan. Pria itu makan perlahan. Namun ada sesuatu yang berbeda. Tangannya lebih kurus, matanya semakin cekung, seperti kehilangan sesuatu. Setelah beberapa suap, pria itu berhenti. Ia menatap Raka. "Kamu masih bisa pergi," katanya pelan. "Maksudnya?" Pria itu tersenyum lemah. "Kalau terlalu lama, kamu jadi kayak kami." "Kayak apa?" Pria itu tidak menjawab. Ia hanya menunduk lalu melanjutkan makan. Raka mundur perlahan. Kata-kata itu terngiang di kepalanya. Ia menoleh ke arah panci, lalu ke arah dapur belakang. Semua mulai terhubung. Pelanggan yang terus datang, tubuh yang semakin lemah, dan daftar nama di buku itu. Raka menarik napas dalam. Kini ia mulai mengerti. Warung itu bukan hanya tempat makan, tapi tempat mengambil sesuatu dari orang-orang, sedikit demi sedikit. Dan mungkin suatu hari nanti, nama berikutnya di daftar itu bisa jadi adalah dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagi Raka. Ia tetap datang ke warung, tetap melayani seperti biasa, tapi pikirannya tidak pernah tenang. Setiap wajah pelanggan kini terlihat berbeda di matanya. Bukan lagi sekadar pembeli, melainkan orang-orang yang perlahan kehilangan sesuatu. Pagi itu, suasana sedikit lebih sepi dari biasanya. Hanya beberapa orang yang duduk, makan tanpa banyak bicara. Raka memperhatikan sekeliling. "Tumben agak kosong," gumamnya. Seorang pria di ujung bangku menjawab pelan. "Ada yang gak datang lagi." Raka menoleh. "Siapa?" Pria itu mengangkat bahu. "Yang biasa duduk di situ," katanya sambil menunjuk kursi kosong. Raka mengingat-ingat. Tempat itu biasanya ditempati seorang pelanggan setia yang hampir selalu datang setiap pagi. "Yang kemarin juga nggak kelihatan ya?" lanjut pria itu. Raka tidak menjawab. Perasaannya mulai tidak enak. Beberapa saat kemudian, dua orang datang ke warung. Mereka berpakaian rapi, wajahnya serius. Salah satunya membawa buku catatan. "Permisi," kata pria itu. Pak Darto keluar dari dapur depan. "Ada apa?" "Kami mau tanya soal beberapa orang yang sering makan di sini," jawab pria itu. Raka langsung waspada. "Kenapa?" tanya Pak Darto datar. "Sementara ini ada laporan orang hilang. Beberapa terakhir terlihat di sekitar sini." Suasana langsung terasa tegang. Raka menelan ludah. Orang hilang. Pikirannya langsung teringat pada daftar nama di buku hitam itu. Pak Darto tetap tenang. "Saya cuma jualan, gak tahu soal itu." Pria itu menatap sekeliling, memperhatikan pelanggan yang sedang makan. "Bapak kenal mereka semua?" tanyanya lagi. "Pelanggan saja," jawab Pak Darto singkat. Raka berdiri di belakang, berusaha terlihat biasa, namun tangannya dingin. Pria itu menulis sesuatu di bukunya. "Kalau ada yang mencurigakan, segera lapor," katanya sebelum pergi. "Iya," jawab Pak Darto. Setelah mereka pergi, suasana kembali sunyi. Tidak ada yang berani bicara. Raka melanjutkan pekerjaan, tapi pikirannya semakin kacau. Siang menjelang, warung kembali sepi. Raka mendekati pamannya. "Pak D, soal orang hilang itu?" Pak Darto langsung memotong. "Kamu nggak usah ikut campur." "Tapi nama-nama itu..." Belum selesai bicara,
Pak Darto menatap tajam. Kamu buka sesuatu yang bukan hak kamu. Raka terdiam. Beberapa detik terasa sangat lama. Raka tidak melanjutkan. Pamannya menghela napas pelan. Dengerin, di dunia ini semua ada harga, termasuk rezeki. Raka mengernyik. Maksud Pak De? Kalau mau rame terus, harus ada yang dikasih. Ucap Pak Darto datar. Ucapan itu membuat dada Raka sesak. Dikasih? Siapa? Tanyanya pelan. Pak Darto tidak menjawab. Ia hanya berbalik dan masuk ke dapur. Raka berdiri sendiri. Kata-kata itu semakin memperjelas semuanya. Sore hari, beberapa pelanggan datang lagi. Namun kini jumlahnya lebih sedikit. Raka mulai mengenali pola. Beberapa wajah lama sudah tidak pernah muncul. Ia melihat ke bangku kosong. Tempat-tempat itu seperti menyimpan cerita yang hilang. Tiba-tiba, seorang pelanggan muda mendekat. "Mas," katanya pelan. "Iya. Teman saya dulu sering makan di sini." Raka menegang. "Terus?" "Terakhir dia bilang bubur di sini bikin nagih banget." Nada suaranya mulai berubah. "Mas tahu sesuatu?" Raka menggeleng cepat. "Gak tahu." Pria itu menatapnya lama, lalu pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Langit mulai gelap. Warung bersiap tutup. Raka membereskan meja dengan pikiran kosong. Saat mengangkat satu mangkuk, ia berhenti. Di dasar mangkuk itu ada sisa kuah. Aneh, seperti bergerak pelan, lalu diam. Raka membikipkan mata. "Perasaan aja," bisiknya. Namun bulu kudutnya tetap berdiri. Malam semakin sunyi. Saat semua sudah beres, Raka berjalan pulang dengan langkah cepat. Di tengah jalan, ia merasa seperti diikuti. Ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara langkah lain terdengar samar. Raka mempercepat langkah. Sampai di kontrakan, ia langsung mengunci pintu. Napasnya tidak beratur. Ia bersandar di dinding mencoba tenang. Namun tiba-tiba, suara terngiang di telinganya. Pelan seperti bisikan. "Datang lagi." Raka berjeku. Ia menutup telinga, tapi suara itu tetap ada. "Datang lagi." Matanya melebar. Ia sadar sesuatu. Bukan hanya pelanggan yang terikat pada warung itu, tapi dirinya juga mulai ditarik perlahan. Dan mungkin tanpa ia sadari, ia sudah menjadi bagian dari sesuatu yang tidak bisa dihentikan. Pagi itu, Raka bangun dengan tubuh terasa berat. Kepalanya pusing, tenggorokannya kering. Ia duduk di tepi kasur, mencoba mengumpulkan tenaga. Aneh, gumamnya. Biasanya ia langsung bersiap ke warung tanpa masalah. Namun kali ini, sekadar berdiri saja terasa sulit. Ia berjalan ke cermin kecil di dinding. Wajahnya pucat, matanya cekung, seperti orang yang kurang tidur berhari-hari. "Cuma capek," bisiknya, mencoba meyakinkan diri. Namun perasaan tidak nyaman tetap ada. Meski begitu, ia tetap berangkat. Langkahnya pelan, tubuhnya lemas. Saat sampai di warung, pelanggan sudah menunggu seperti biasa. Pak Darto menatap sekilas. "Kamu telat." "Maaf, badan agak gak enak," jawab Raka. Pamannya tidak menanggapi. Ia hanya menunjuk ke arah panci. "Cepat kerja." Raka langsung bergerak, meski tubuhnya terasa berat. Saat ia mulai melayani, sesuatu terasa berbeda. Aroma bubur itu lebih kuat dari biasanya. Harum, menggoda. Perutnya tiba-tiba terasa kosong. Padahal ia belum lama makan di rumah. Raka menelan ludah. Aneh, pikirnya. Ia terus bekerja, tapi setiap kali mencium aroma itu, keinginannya untuk makan semakin kuat. "Mas, satu lagi," kata seorang pelanggan. Raka mengangguk, tapi pandangannya sempat tertuju pada panci. Kuah itu terlihat biasa, namun entah kenapa ia merasa tertarik. Seolah ada yang memanggil. "Raka!" Suara Pak D membuatnya tersadar.
Iya, Pak De. Jangan bengong. Raka kembali fokus, tapi rasa itu tidak hilang. Semakin lama, semakin kuat. Siang hari, saat warung mulai sepi, Raka tidak tahan lagi. Ia mengambil satu mangkuk, duduk di sudut. Tangannya sedikit gemetar. Cuma sedikit, gumamnya. Ia mengambil sendok pertama. Begitu masuk ke mulut, rasanya berbeda. Lebih gurih, lebih nikmat, lebih dalam. Raka terdiam. Ia mencoba lagi, dan lagi. Tanpa sadar, mangkuk itu habis dalam waktu singkat. Nafasnya terasa lebih ringan. Tubuhnya sedikit lebih kuat. Kenapa jadi enak banget? Bisiknya. Ia menatap mangkuk kosong. Keinginan itu belum hilang. Justru bertambah. Raka berdiri. Hampir mengambil lagi. Namun ia berhenti. Apa aku mulai ketagihan? Pikirnya. Ia mundur pelan. Menjauh dari panci. Namun setiap langkah terasa berat. Seolah ada yang menariknya kembali. Sore menjelang, pelanggan datang lagi. Raka kembali bekerja, tapi pikirannya tidak fokus. Ia melihat seorang pria yang makan dengan lahap. Tiba-tiba, pria itu menatapnya. "Kamu juga ngerasain kan?" katanya pelan. Raka terdiam. "Apa?" Pria itu menyenyum tipis. "Gak bisa berhenti." Jantung Raka berdegup cepat. "Enggak," jawabnya, meski ragu. Pria itu tertawa kecil. "Semua di sini awalnya bilang gitu." Raka tidak membalas. Ia menunduk, mencoba menghindari pembicaraan. Namun kata-kata itu terus terngiang. Malam hari setelah warung tutup, Raka pular dengan langkah lemas. Sesampainya di kontrakan, ia langsung duduk. Perutnya kembali terasa kosong, padahal tadi sudah makan. "Apa ini?" gumamnya. Ia mencoba mengabaikan rasa itu, namun semakin ditahan, semakin kuat. Akhirnya ia berdiri. Tanpa sadar, kakinya melangkah keluar, menuju warung. Langkahnya cepat, seperti dikendalikan. Saat sampai, warung sudah gelap, tapi pintu tidak terkunci. Raka mendorong pelan. "Pak De?" panggilnya. Tidak ada jawaban. Namun dari dalam, aroma bubur masih terasa. Lebih kuat dari sebelumnya. Raka masuk. Langkahnya menuju dapur depan. Panci masih ada. Hangat, seolah baru saja dimasak. Raka mendekat. Tangannya meraih sendok. Ia berhenti sejenak. "Jangan," bisiknya pada diri sendiri. Namun tangannya tetap bergerak. Mengambil bubur. Menyuap ke mulut. Matanya langsung terpejam. Rasa itu lebih kuat dari siang tadi. Lebih dalam. Lebih memikat. Raka makan tanpa sadar. Sendok demi sendok. Hingga suara langkah terdengar dari belakang. "Sudah mulai ya?" Raka membeku. Ia menoleh pelan. Pak D berdiri di pintu, menatapnya. Wajahnya tidak terkejut, justru seperti sudah menunggu. Raka terdiam, sendok masih di tangannya. Pak D melangkah mendekat. "Sekarang kamu ngerti," katanya pelan. Raka ingin bicara tapi tidak bisa. Tubuhnya terasa lemas. "Sekali masuk, gak bisa keluar," lanjut Pak D. Raka menunduk. Nafasnya berat. Perutnya masih terasa kosong. Meski baru saja makan. Dan saat itu, ia sadar. Apa yang dirasakan pelanggan selama ini, kini mulai terjadi padanya. Ia bukan lagi sekadar penonton, tapi sudah menjadi bagian dari sesuatu yang perlahan mengikatnya, tanpa bisa dihentikan. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Raka berdiri di tengah warung dengan tubuh lemas. Sendok masih berada di tangannya. Sisa bubur di mangkuk sudah habis, tapi rasa kosong di dalam dirinya justru semakin dalam. Pak Darto menatapnya tanpa ekspresi. "Sekarang kamu paham kan?" ucapnya pelan. Raka mencoba berbicara, tapi suaranya serak. "Ini apa sebenarnya, Pak De?" Pamannya berjalan mendekat, langkahnya tenang.
Ini cara supaya semua tetap berjalan, jawabnya singkat. Raka menggeleng lemah. Ini bukan normal. Pak Darto tersenyum tipis. Rizki besar gak datang tanpa harga. Ucapan itu membuat Raka terdiam. Pamannya lalu menunjuk ke arah dapur belakang. Malam ini kamu ikut. Raka menatapnya dengan mata lebar. Ikut apa? Kalau mau tetap hidup, kamu harus lihat semuanya, jawab Pak Darto. Raka ingin menolak, namun tubuhnya terasa berat. Kakinya seperti tidak mau bergerak menjauh. Akhirnya ia mengikuti. Langkah mereka menuju pintu dapur belakang. Untuk pertama kalinya, Raka melihat pintu itu dibuka tanpa sembunyi-sembunyi. Masuk, kata Pak Darto. Raka melangkah perlahan. Udara di dalam terasa dingin dan lembab. Bau aneh tercium, campuran antara amis dan sesuatu yang sulit dijelaskan. Lampu redup menggantung di atas, memberi cahaya kuning pucat. Di sudut ruangan, sosok yang selama ini Raka lihat dari jauh kini terlihat jelas. Seorang pria, tubuhnya kurus, kulitnya pucat seperti tidak ada darah. Tangan dan kakinya terikat, nafasnya lemah, hampir tidak terdengar. Raka mundur setengah langkah. Itu manusia, bisiknya. Pak Darto berdiri di sampingnya. Dulu iya. Raka menatap tidak percaya. Pak Deh, ini gila. Pria itu bergerak sedikit. Matanya terbuka pelan menatap Raka. Tolong, suaranya sangat lemah. Raka langsung menoleh ke pamannya. Lepasin dia. Pak Darto menggeleng. Dia sudah gak bisa kembali. Kenapa? Karena dia sudah jadi sumber, jawabnya dingin. Raka merasa mual. Semua pelanggan yang kamu lihat, mereka datang karena ini, lanjut Pak Darto. Ia mengambil botol kecil dari meja. Cairan putih itu kembali terlihat. Energi mereka diikat, sedikit demi sedikit diambil, tapi harus ada pusatnya. Raka menatap pria yang terikat itu. Dan dia, pusatnya? Tanyanya gemetar. Pak Darto mengangguk. Tapi setiap sumber ada batas, katanya. Raka mulai mengerti. Makanya harus ada pengganti. Suaranya hampir tidak terdengar. Pak Darto menoleh. Benar. Jantung Raka berdetak kencang. Ia mundur satu langkah. Bukan aku kan? Katanya cepat. Tidak ada jawaban. Hanya senyuman tipis dari pamannya. Raka langsung berbalik mencoba lari. Namun tubuhnya tiba-tiba lemas. Kakinya seperti tidak mau menopang. Akhirnya ia jatuh ke lantai. Kenapa badanku? Ia terengah. Pak Darto berdiri di atasnya. Kamu sudah terlalu banyak makan, ucapnya tenang. Raka mencoba bangkit, tapi tidak bisa. Tangannya gemetar. Penglihatannya mulai kabur. Ini bagian dari proses, lanjut Pak Darto. Ia mengambil kain dan mulai mengikat tangan Raka. Pak Deh, jangan. Raka berusaha melawan, tapi tenaganya hilang. Di sudut ruangan, pria yang terikat tadi menatap Raka. Air mata mengalir di wajahnya, seolah ia tahu apa yang akan terjadi. Maaf, bisiknya pria itu lemah. Raka menggeleng, panik. Aku gak mau di sini. Pak Darto berdiri melihat keduanya. Semua dulu juga bilang begitu, katanya. Ia lalu menyiapkan mangkuk dan botol di meja, membaca sesuatu dengan suara pelan. Kata-kata itu tidak jelas, tapi membuat udara terasa semakin berat. Raka merasakan sesuatu aneh di tubuhnya, seperti ada yang ditarik dari dalam, pelan tapi menyakitkan. Ia mengerang. Pak Darto menuangkan cairan dari botol, lalu meneteskannya sedikit ke arah Raka. Mulai malam ini, kamu jadi bagian dari ini. Raka tidak bisa bergerak. Matanya mulai tertutup. Namun sebelum benar-benar gelap, ia melihat sesuatu. Pria di sudut itu perlahan berubah. Tubuhnya seperti memudar, seperti kehilangan wujud. Dan saat itu, Raka sadar. Posisinya akan digantikan. Ia bukan lagi sekedar korban, tapi akan menjadi sumber berikutnya. Dan ritual itu tidak akan pernah berhenti. Cahaya pagi masuk perlahan melalui celah jendela. Suara kendaraan mulai terdengar dari kejauhan. Hari baru dimulai, seolah tidak ada yang terjadi semalam. Raka membuka mata. Ia terbaring di kasur kontrakannya. Napasnya tersengal. Tubuhnya berkeringat dingin. Aku masih hidup, bisiknya. Ia langsung bangun, memeriksa tangan dan kakinya.
Tidak ada ikatan, tidak ada luka. Semua terasa normal, terlalu normal. Raka menatap sekeliling. Ruangan itu sama seperti biasa. Tidak ada tanda bahwa ia baru saja mengalami sesuatu yang mengerikan. Cuma mimpi, gumamnya pelan. Namun dadanya masih terasa sesak. Ia mengingat semuanya dengan jelas. Dapur belakang, pria yang terikat, Pak Darto, dan dirinya yang jatuh tidak berdaya. Raka menggeleng cepat. Enggak, itu nyata. Ia berdiri, lalu berjalan ke cermin. Wajahnya masih pucat. Matanya tetap cekung, seperti belum benar-benar pulih. Tiba-tiba, perutnya terasa kosong. Rasa lapar datang lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Raka menutup mata. "Jangan," bisiknya. Namun aroma itu kembali muncul. Padahal tidak ada apa-apa di ruangan itu. Aroma bubur, hangat, menggoda. Raka membuka mata dengan cepat. Ia tahu ia tidak bisa menahannya lama. Tanpa banyak berpikir, ia keluar dari kontrakan. Langkahnya cepat, menuju warung. Saat sampai, ia tertegun. Warung itu tutup. Pintu depan terkunci. Tidak ada tanda aktivitas. Raka mendekat. "Pak D," panggilnya. Tidak ada jawaban. Ia mencoba mengintip dari celah. Kosong, seperti tidak pernah digunakan. Raka mundur perlahan. Perasaannya campur aduk. "Kemana?" gumamnya. Beberapa orang lewat di jalan, tapi tidak ada yang memperhatikan warung itu. Seolah tempat itu tidak pernah ramai, tidak pernah ada. Raka berdiri lama di sana. Lalu perutnya kembali terasa perih. Rasa lapar itu tidak bisa ditahan lagi. Ia menunduk, mencoba menenangkan diri. Namun tiba-tiba, pikirannya dipenuhi sesuatu. Bayangan, cara memasak, cara mencampur, cara membuat rasa itu. Raka membeku. "Apa ini?" bisiknya. Semua langkah muncul begitu saja di kepalanya. Seperti ingatan, padahal ia tidak pernah belajar. Perlahan, ia mengangkat kepala. Tatapannya berubah. Lebih tenang, lebih kosong. Beberapa hari kemudian, sebuah gerobak bubur ayam berdiri di pinggir jalan lain. Sederhana, tidak jauh berbeda dari yang lama. Raka berdiri di belakangnya, memakai celemek. Tangannya bergerak luas, seolah sudah terbiasa sejak lama. Seorang pelanggan datang. "Baru buka ya, Mas?" tanyanya. Raka tersenyum tipis. "Iya." "Coba satu deh." Raka mengangguk. Ia mengambil bubur, menuangkan kuah, lalu menambahkan sesuatu dari botol kecil. Gerakannya halus, tanpa ragu. Pelanggan itu mulai makan. Beberapa detik kemudian, ekspresinya berubah. Matanya sedikit terpejam. "Enak," katanya pelan. Raka hanya tersenyum. Hari itu pelanggan mulai berdatangan, satu persatu, lalu semakin banyak. Mereka duduk, makan, dan kembali lagi, sama seperti sebelumnya. Sore hari seorang pria datang. Wajahnya lelah. Ia duduk, memesan, lalu makan dengan cepat. Setelah selesai, ia menatap Raka. "Kok rasanya..." Ia berhenti. Raka menunggu. "Kayak bikin nagih." Raka tersenyum tipis. "Memang begitu," jawabnya. Pria itu mengangguk pelan. "Besok saya datang lagi." Raka tidak menjawab, hanya memperhatikan pria itu pergi. Malam tiba. Warung tutup. Raka berdiri sendiri di depan gerobak. Sunyi, namun tidak benar-benar sepi. Dari arah belakang terdengar suara pelan, lemah. "Tolong!" Raka tidak terkejut. Ia menoleh perlahan. Di sudut gelap ada sesuatu. Sosok samar, terikat, sama seperti yang pernah ia lihat. Raka menatapnya tanpa ekspresi.
Beberapa detik berlalu. Lalu ia berkata pelan, "Diam." Sosok itu langsung berhenti bergerak. Sunyi kembali. Raka menarik napas dalam, lalu mengambil botol kecil dari sakunya. Cairan putih di dalamnya terlihat sama. Ia menatap botol itu sebentar, kemudian tersenyum tipis. Di kejauhan, langkah kaki mulai terdengar. Pelanggan pertama malam itu datang. Dan tanpa disadari, semua telah kembali seperti semula. Hanya saja, kini bukan lagi Pak Darto yang menjalankan semuanya, melainkan Raka. Dan ritual itu akan terus berlanjut tanpa akhir.